Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya dal jalali wal ikram, ya hayy ketika astagis. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah oleh Allah sampai saat ini saya masih diberi kesempatan nikmat sehat sehingga oleh Allah dipertemukan di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan pengampunan, dan penuh dengan hidayah dan penuh dengan taufik rahmat hidayah Allah di bulan suci Ramadan ini. Semoga para pemirsa atau netizen semua juga oleh Allah diampuni dosa-dosanya, oleh Allah diangkat semua dosa-dosanya, kehilafannya, kelalaiannya, kesombongannya, dan sehingga oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah kepada Allah, dimurahkan dengan Allah dimurahkan rezeki yang penuh dan barokah dan thayyib, karena barokah dan thayyib itu luar biasa. Barokah dan thayyib itu suatu nikmat yang tak sehingga dengan rezeki yang penuh barokah dan nikmat itu bisa menjadikan kita orang yang lebih istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan membahas tentang ilmu hikmah dan ilmu dukun. Ilmu hikmah dan dukun itu perbedaannya banyak sekali, di mana ilmu hikmah itu yaitu asli dengan menggunakan kalimat-kalimat zikir tanpa adanya suatu mediasi. Ilmu hikmah yang pertama yaitu melalui kekuatan zikir kepada Allah, di mana ilmu zikir yang sering digunakan oleh para ulama sesepuh yang sudah mendahului kita, yaitu seperti amalan-amalan hizib, amalan sholawat, dan amalan-amalan yang lain. Mereka yang memiliki ilmu hikmah, mereka pada intinya memiliki ilmu hikmah itu mereka yang betul-betul mencari keridhaan Allah, berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya keinginan dunia sedikit pun. Karena apa? Ilmu hikmah tidak akan pernah bisa didapat oleh seseorang apabila orang itu masih mencintai dunia, masih menginginkan dunia. Walaupun oleh Allah dunia digerakkan kepada dirinya, tapi dia tidak memikirkan dunia yang datang kepada dirinya. Bahkan dia semakin didatangi oleh dunia, baik oleh rezeki, oleh harta dan lain sebagainya, dia tetap tambah istiqomah dalam beribadah kepada Allah, sehingga dengan istiqomahnya dia beribadah kepada Allah, sehingga ilmu hikmah itu bisa dia dapat. Bedanya ilmu hikmah dengan ilmu perdukunan atau ilmu dukun atau ilmu hikmah yang campur aduk dengan ilmu dukun, yaitu seseorang pada saat ini lagi rame-ramenya bikin youtuber, antara ilmu hikmah dan ilmu dukun dicampur aduk. Ilmu hikmah itu tidak bisa didapat tanpa adanya istiqomah kepada Allah, tanpa adanya tujuan untuk mencari keridhaan Allah, hanya yang dipikirkan akhirat, tidak memikirkan subscribe, tidak memikirkan rezeki ini dan itu. Karena seorang yang sudah istiqomah kepada Allah yakin dengan rezeki yang akan didapat melalui keridhaan Allah. Kalau ilmu hikmah dicampur dengan ilmu dukun, itu banyak contohnya, di mana seseorang memiliki ilmu hikmah tapi dicampurkan aduk dengan dukun. Karena sekarang banyak kiai berdukun berkedok kiai ada. Jadi itu sudah banyak pada zaman sekarang. Jadi ustadz berkedok
udukun berkedok ustadz banyak sekali. Jadi seperti itu, pada zaman sekarang ini sulit kita membedakan tanpa kita mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki ilmu perdukunan. Satu, dia menganggap suatu benda, misalnya keris, itu menganggap keris memiliki suatu kekuatan, padahal tidak ada apa-apanya. Itu kalau walaupun di dalam keris itu ada kekuatan, itu paling kekuatan iblis, setan atau sejenisnya. Dan juga mempercayai suatu benda, misalnya ada kekuatan, sekalipun itu tasbih, kalau dianggap ada kekuatan, berarti itu sudah lari ke syirik. Juga bisa dikategorikan bisa masuk ke dalam golongannya dukun. Lain permasalahannya kalau kita dikasih oleh ulama, oleh ustadz, suatu tasbih atau amalan, asal amalan itu dibaca, bukan dibungkus lalu dibikin cimat, itu juga larinya syirik. Itu juga bisa dikategorikan sebagai dukun. Tasbih kalau dianggap ada kekuatan, itu larinya ke syirik, juga larinya ke ilmu dukun. Apapun bentuk benda yang dianggap sebagai pelindung, contoh benang hitam. Biasanya kalau benang hitam tradisi di suatu wilayah, baik itu wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, atau yang di mana aja, benang hitam biasanya sering dipakai oleh orang yang lagi hamil mau melahirkan, diikat di tangan atau diikatkan di kaki agar tidak diganggu jin. Saya katakan, apabila seseorang memakai benang hitam di dalam tubuhnya, baik itu di perut, di tangan atau di kaki, saya yakin 100% orang itu di dalam tubuhnya ada jin. Jadi bagaimana caranya kita agar tidak bisa dimasuki oleh jin? Hilangkan yang pertama, kesyirikan. Syirik di dalam hatinya hilangkan. Jangan pernah percaya dengan kecuali kekuatan zikir hanya kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dan juga kesyirikan tanpa kita sadar banyak yang sering terjadi di Kalimantan apabila ada pengantenan menaruh suatu piduduk atau semacam sesajen di kamar pengantin. Itu juga syirik, sama dengan memanggil jin. Kalau di Jawa bikin jajan atau wadah yang banyak lalu dilemparkan ke laut atau ke sungai, itu juga syirik. Itulah ilmu perdukunan, beda dengan ilmu hikmah yang sesungguhnya. Karena kalau ilmu hikmah asli dengan kekuatan zikirullah tanpa embel-embel dari suatu mediasi benda, baik keris, baik ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi untuk para pemirsa, jangan pernah kita tertipu dengan ilmu hikmah. Selama ilmu hikmah mengatakan ilmu hikmah tapi dia memakai suatu benda, jangan pernah dipercaya. Karena ilmu hikmah sesungguhnya adalah bisa didapat kalau kita mencari keridhaan Allah dengan istiqomah. Istiqomah mencari ridha Allah, berharap syafaatnya Rasulullah SAW, terus berharap barokah dari para walinya Allah. Jadi apakah orang berziarah ke kuburan itu juga syirik? Tidak, saya katakan tidak. Kenapa? Karena orang berziarah ke kuburan itu hanya mendoakan almarhum. Tujuannya mendoakan almarhum, semoga apabila orang yang meninggal itu adalah seorang waliullah, semoga kita mendapatkan barokahnya wali-wali itu. Tapi kalau kita datang ke makam, tujuannya meminta, menaruh sesajen, tidak mengaji, tidak berdoa, itu larinya ke syirik. Jadi beda. Jadi tolong, kenapa saya katakan kesyirikan akan menimbulkan suatu bala dan penyakit dalam diri manusia. Diingat,
kesyirikan menimbulkan suatu bala dan penyakit dalam tubuh manusia, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Jadi saya ingatkan, hindarilah kesyirikan, karena kesyirikan itu akan membahayakan dirinya sendiri. Semua dosa oleh Allah diampuni, dosanya orang maksiat Allah ampuni, dosanya orang begini Allah ampuni, dosanya orang penipu Allah ampuni, dosanya peminum Allah ampuni. Tapi bagi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mendapat ampunan kepada Allah, kecuali orang itu bertobat sebelum rohnya dicabut. Jadi selama masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Tolong sampaikan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, apabila ada saudara kita yang melakukan seperti itu, tolong diingat. Tidak bisa diingatkan dengan doa. Seperti itu. Saya rasa cukup demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan mengikuti channel saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.